Sebelum Rasulullah berarti dunia ini sudah diatur dengan Islam. Sebelum Rasulullah diutus, pembelajaran para nabi dan rasul yang 313 rasul 124.000 nabi mengajarkan akhlak dan tauhid. Bukan mengajarkan Nasrani, nggak ada itu. Bukan mengajarkan Hindu Buddha, nggak ada nabi mengajarkan Hindu Buddha, nggak ada. Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya adalah Islam, agama. Nggak ada. Selain Islam bukan agama. Lu mau tersinggung terserah. Saya ngomong harus benar karena mulut saya nanti dihisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Lu mengakui Hindu ya? Itu kata Allah. Enggak ya Allah. Tembok ngakui enggak? Iya, waktu podcast yang mengakui bahwa Hindu agama langit. Nah itu tembok. Saya mau ngomong apa? Enggak bisa. Urusan akidah, hak batil, nggak bisa dicampur. Racun nggak bisa dicampur dengan susu, gitu loh. Itu harus begitu. Tadi, nah. Ya walaupun cara memilih pemimpin jelas aturannya. Dan ditambah lagi Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman, yang dimaksud Rasulullah di akhir zaman ini di fase 4 Mulkan Jabariyah. Orang yang beriman ibarat menggenggam bara api di tangannya. Itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Berbicara orang yang beriman udah dijamin, udah pasti Islam. Nggak ada orang Kristen beriman tuh, nggak ada. Ada orang Hindu beriman, karena yang dimaksud beriman di sini adalah umat Islam. Yang dimaksud di situ. Jadi jangan bodoh kalau bertanya. Lah Kristen yang taat kan berarti beriman. Enggak membahas itu. Allah membahas apa yang Allah kehendaki. Sedangkan Kristen tuh enggak Allah kehendaki. Allah enggak menghendaki agama Kristen. Enggak. Saya harus bicara. Agama yang dibilang satu, inna dina indallahil Islam. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam alaihi salam, agama itu ya Islam, nggak ada lagi. Makanya subhanallah zikir tertua di dunia. Ketika Nabi Adam alaihissalam dibangkitkan, ketika beliau ini sedang diciptakan, maka ketika melek beliau mengatakan subhanallah. Kita akhirnya akan membaca itu 33 kali setiap zikir pada sholat. Karena itu zikir tertua. Nggak ada haleluya, itu nggak ada. Haleluya itu apa maksudnya? Atau wong wilayah yang sekarang bawa langgeng jeglang bau kan itu kan ada toh. Nah itu tadi ya alur-alurnya biar jelas. Kenapa bagaimana memimpin seorang memilih seorang pemimpin di zaman Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah zaman apa? Zaman demokrasi. Mulkan Jabariyah. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu propaganda Yahudi Nasrani. Biar seakan-akan dunia ini bebas mengutarakan pendapat, bebas memilih pemimpin. Seakan-akan benar. Karena sebenarnya Yahudi Nasrani itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk diselewengkan. Lihat di Vatikan tuh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, malah nggak ada di Vatikan. Israel itu mendirikan Universitas Tarbiyah. Yang mendirikan Israel untuk apa? Untuk memelencengkan ajaran Islam, gitu loh.
Israel mendirikan universitas tarbiyah, universitas Islam lah gampangannya. Tapi yang mendirikan Israel, Benyamin Netanyahu. Tujuannya apa? Jelas. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi Nasrani itu paham Al-Quran. Tapi Al-Quran ini maunya diotak-atik seperti mereka mengotak-atik Taurat menjadi akhirnya apa? Di situ ada bahasa orang-orang Yahudi telah mendebat Allah dan Allah dinyatakan kalah. Ada di dalam kitab Talmud. Kitab Talmud mengatakan orang yang selain keturunan Bani Israel atau Yahudi bukan manusia, mereka boleh dibunuh, boleh diperkosa. Orang Yahudi memperkosa orang selain Yahudi hukumnya halal. Baca aja Talmudnya. Itu Yahudi Nasrani, itu begitu kelakuannya. Nah, cara memilih pemimpin di zaman Mulkan Jabariyah. Ikuti ulama-ulama yang anak-anak panah itu menuju kepada mereka. Ikuti orang itu. Kalau ulama itu mengatakan jangan pilih, jangan. Kalau ulama itu mengatakan pilih itu, barangkali dengan memilih itu dia bisa dipercaya. Karena apa? Zaman demokrasi, zaman Mulkan dari abu-abu. Nggak ada yang berjuang untuk Islam. Masih mementingkan yang lain. Kita mengakui ada agama selain Islam, berarti kita mengakui kesesatan umat manusia. Hukumnya apa? Jelas sudah. Jelas. Ikuti. Sudah jelas. Cara melihat ulama yang lurus bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan, ulama yang banyak dibenci kaum kafir dan kaum munafik. Cari ulama yang dibenci kaum kafir dan yang dibenci para munafik. Itu yang diikuti. Banyak kok, masih banyak kok. Walaupun nggak 100% lumayan. Paling tidak ulama itu fasik. Tapi daripada munafik. Gitu loh. Ini mendang-mendingnya gitu loh. Ada nggak ulama sekarang yang nggak fasik? Ada, tapi jarang. Masih mengatakan banyak ulama sekarang yang melakukan pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Kalau toh memang ada ajarannya, adab nggak dipakai. Kiai seperti itu nggak perlu diikuti. Itu kiai syahwat namanya. Perempuan itu mestinya dimuliakan dan disimpan, dihargai. Seperti hiasan, perhiasan, mahal perempuan itu. Jangan dipakai main-main. Kan hukum menikahi janda misalnya nih, ada saya pernah katakan itu. Hukum menikahi janda boleh tidak menggunakan wali dan saksi, tapi nggak punya adab. Perempuan itu punya keluarga, ngomong sama keluarganya. Itu tuntunan Rasulullah begitu. Akhlak itu lebih dikedepankan daripada ilmu. Ilmu tanpa akhlak, gimana? Kiai-kiai pasti tahu lah. Ustadz pasti tahu. Kalau ada ustadz, fangkihu mato balakum minan nisa imasna watula saruba. Nikahilah perempuan-perempuan di antara kamu 2, 3 atau 4. Ayat selanjutnya nggak disembunyikan. Demi alasan supaya bisa nikah lagi. Kan ada dalilnya tuh. Allah membolehkan nikah. Tapi ancaman Allah nggak disebut. Ayatnya dipotong. Demi nafsu kalempong. Jurpiye lek ngono kuwi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun, kata Allah. Terusin. Ada sekarang kiai yang bisa adil sama keempat istrinya. Kesini. Saya pengen lihat mukanya. Ada nggak yang bisa adil? Adil itu bukan 100 ribu dibagi 4, bukan begitu. Jangan mengatakan sunnah Rasulullah aja memperistri perempuan-perempuan sampai 9. Beda. Rasulullah beristri lebih dari 1. Allah yang perintah. Kalian yang perintah nafsumu, yang perintah
kontolmu, kalempongmu yang perintah. Jangan ngomong sunnah Rabi. Saya paling nggak suka. Ada kiai ataupun bukan kiai, Habib yang mengatakan nikah lebih dari satu sunnah Rasul. Jangan bawa Rasul. Gak sopan kalian. Solawat aja kalian nggak pakai Sayyidina. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah memanggil Rasulullah nama. Ya ayuhan Nabi, ya Habibi, itu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau solawat aja sudah dipotong, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tete. Mestinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan dipotong. Solawat dipakai nyanyi-nyanyi, dipas-pasin sama nada. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Ngaku kiai tapi nggak sopan sama Rasulullah. Makanya perlunya akhlak kan. Akhlak. Bukan hanya ilmu. Bukan aja ilmu, akhlak. Akhlak. Kenapa Sayyid Ubay Abdullah itu menjadi Sayyid Ubaidillah? Sayyid Abdullah, hamba Allah. Karena beliau akhlaknya tinggi. Saya bukan hamba Allah. Saya banyak maksiat. Sekelas Syekh Abdullah Al-Ba'alawi. Sekelas Syekh Sayyid Abdullah Al-Ba'alawi. Merubah diri menjadi Sayyid Ubaidillah Al-Ba'alawi. Karena apa? Akhlak. Di depan Rasulullah, di depan Allah itu berakhlak. Bukan berilmu. Rasulullah sumbernya ilmu yang diberikan Allah langsung melalui perantara malaikat Jibril. Itu loh, itu. Cara memilih pemimpin di zaman Mulkanjari, ikuti ulama-ulama yang banyak dibenci oleh kaum kafir dan munafik. Hisabnya ringan. Tetap dihisab, tapi ringan hisabnya. Ada yang nanggung. Saya mengikuti kiai itu kok. Kiainya diteliti. Oh, kiai ini berusaha untuk zuhud. Karena di zaman Mulkan Jabariyah, untuk menjadi kiai zuhud kalau nggak hidup di hutan nggak bisa. Masih terbencut duniawi, masih pingin Avanza second, masih pingin Honda Beat yang bisa dilipat itu. Honda Beat sekarang kan canggih. Vario, Honda Beat, PCX bisa dilipat, bisa ditenteng. Tuh, enak. Jadi orang umumnya memilih kuantitas bukan kualitas. Tuh zaman Mulkan Jabariyah. Terus bagaimana supaya kita selamat? Jangan ridho dengan sistem demokrasi. Jangan ridho, itu bukan sistem yang Allah kehendaki. Jangan ridho gitu. Bahaya. Kita hidup di dunia paling berapa tahun? Aku ini udah 45 tahun. Kalau di dalam catatan umurku 46, setahun lagi mati. Kalau saya salah melangkah di zaman Mulkan Jabariyah ini, gimana? Saya harus transit kemana? Bisakah saya ketika di alam kubur ada pertanyaan dari mungkar nakir, saya bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jawabannya cuma itu, nggak perlu Tuhanku. Man rabbuka Rabbi Allah. Nggak perlu begitu. Jawabnya simpel, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa nggak ngomong begitu nanti? Rubicon harganya berapa sih? Dibandingkan kenikmatan yang akan Allah berikan kepada umat-umat ini. Alphard berapa? Velvet berapa? Audi 7 berapa? Audi apa itu? Q7, Q5, Q9. Kenikmatan hanya sementara. Itu kenikmatan dajjal. Kenikmatan tipu daya iblis. Ya kan? Berarti sangat yang berbahaya itu ulama-ulama Ulama-ulama munafik, ulama-ulama yang kepincut dengan Avanza second, Calya second, enggak baru lagi, lewat. Akidah digadekan. Saya itu ya, orang tua saya ditawari sama orang
Nomor satu di Indonesia ini orang tua saya. Berapa? 1,5 miliar US. Orang tua saya. 1,5 miliar US dolar. Berapa nilainya? Yang penting Kalau di rupiah kan berapa itu? yang penting backup kami. Kata orang tua saya, maaf, saya nggak bisa apa-apa. Mau backup apa? Ini mata saya sendiri dia. Saya mah harus membackup apa? Saya nggak bisa apa. Kalau mau pingin backup, minta backup lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Rasulnya, Rasulnya melalui protokoler siapa? Alim ulama. Lama-lama orang dia. Pakai protokoler, kita berdoa kepada Allah. Bertawasul dulu pakai protokoler. Emang guru kita ini siapa? Ya Allah, minta uang. Enak aja, nggak sopan. Jangan karena jenggotnya udah segini, ya toh, jidatnya udah terus. Nah, orang kiai yang ada bid'ah datang ke sini. Tak ajari cara hidup beragama Islam walaupun saya bukan kiai. Ini tak ajari sini. Saya itu udah nggak sabar. Dari dulu saya ini masih menahan gini-gini. Untuk saat ini saya udah nggak bisa. Hak batil titik. Jelas di situ. Hudalil mutakin, hudalin nas. Udah jelas. Tak lama lagi Palestina merdeka. Itu ketentuan. Ya. Jangan ada bahasa berhentilah perang. Berdamailah antara Israel dan Palestina. Nggak bisa. Yahudi Nasrani hanya tahu satu bahasa. Perang. Nggak ada lagi. Itu sunatullah mau merubah. Nggak bisa. Berarti orang yang mau merubah sunatullah berarti benci kematian. Hubudunya wa karohiyatul maut. Kena penyakit wahan. Bukan takut lagi, benci. Sama tak mati itu benci. Dia nggak mau mati. Kayak Yahudi Nasrani kan begitu. Dia pikir itu hidup itu ya di dunia ini hidup gitu loh. Nanti ketika mati langsung nak masuk surga gitu. Surganya siapa? Itu namanya penyakit wahan. Nggak ada orang yang nggak mati. Kehidupan dan kematian Allah milik punya. Janganlah perang lah Hamas, kasihan rakyat. Allah tanggung rakyatnya. Rakyat Palestina meninggal, yang anak-anak dia hidup di pelataran-pelataran enak, nikmat yang sudah Allah sediakan. Satu kematian 1.000, 2.000, 5.000 bulannya. Allah ganti dengan kelahiran. Karena Allah sang pemilik kehidupan, kok repot? Ya jelas. Ini kiai sekarang ini banyak yang tidak hafal sifat 20. Makanya nggak punya tauhid. Ketika sholat, hati dan pikirannya nyambungnya sama janda, bukan sama Allah. Karena tadi habis ceramah di depannya janda cantik banget. Wajar sih. Tapi setidaknya hati dan pikiran kita dudukkan asma Allah. Bukan zat Allah. Untuk bisa mengingat zat Allah, kita harus ingat asmanya. Karena Allah salah satu asma Allah. Kita menyembah asma Allah nggak boleh. Yang harus disembah adalah zat Allah secara mutlak. Itu yang kita sembah. Bukan asma Allah. Nyembah Allah yang mana? Benar pertanyaan itu. Aku nyembah Allah yang mana? Allah itu asma. Yang namanya nama ada yang dinamai. Yang kita sembah adalah yang dinamai. Zat Allah secara mutlak itulah yang kita sembah. Nyembah Allah bukan waktu sholat kok. Taat dan patuh, berusaha untuk taat dan patuh semaksimal mungkin. Dai manusia mah nggak akan luput dari salah. Tapi jangan menjadi menggampangkan. Yang namanya juga manusia. Tempatnya salah dan dosa, itu namanya menyepelekan. Ujungnya khilaf, minta maaf. Cukup begitu.
Enggak Diulangi cukup. lagi. Nanti diulangi lagi. Jelas ya. Jadi cara memilih pemimpin di zaman Mulkar Jabariyah ikuti ulama. Itu sudah, karena memilih pemimpin itu jelas tadi saya bacakan. Kalau kiai, ustadz ataupun bukan ustadz, pokoknya ngerti bahasaku. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa dan bertumbuh dari seluruh umat manusia. Udah nggak usah diterangkan, pasti tahu. Mikir. Orang itu diberi akal dan pikiran. Pikir, jangan tanya terus. Aku tuh paling nggak suka orang nanya terus. Karena pertanyaan jadi nggak sinkron nantinya, gitu kan. Udah jelas Allah itu hanya meridhoi agama itu satu, Islam. Yang selain Islam jangan dianggap agama. Toleransi antar umat beragama nggak usah diomong. Islam sudah mengajarkan itu secara otomatis. Karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Di situ sudah mencakup toleran. Caranya Islam mimpin dunia baru bisa rahmatan lil alamin. Jangan yang mimpin Yahudi Nasrani dibilang Islam rahmatan lil alamin. Islam harus menghargai orang nggak puasa. Orang Islam harus menghargai orang yang nggak sholat. Apa itu? Itu kelakuannya iblis. Itu seperti itu. Karena iblis berjanji di depan Allah, ya Allah, berhubung engkau menghukumi hamba ini sesat, bukan Allah menyesatkan iblis. Kadang-kadang saya lihat ustadz itu suka, Allah telah disesatkan oleh. Kita sholat 5 waktu, setiap rokaat kita baca apa? Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil, tunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan hamba ya Allah jalan yang lurus yang engkau ridhoi. Jalan yang lurus yang engkau ridhoi. Bukan jalan lurus tok. Jalan lurus bisa diselewengkan sama iblis. Karena kata iblis, berhubung engkau menghukumi hamba sesat ya Allah, maka aku akan menyesatkan hamba-hambamu melalui jalanmu yang lurus. Jangan minta jalan lurus dong, tapi harus jalan yang lurus yang engkau ridhoi ya Allah. Berarti kita harus memilih jalan yang mana? Pakai otak. Karena manusia ini diberi akal, disuruh berpikir. Kalau logika masuknya apa? Nafsu. Bedakan tipu daya itu. Tipu daya Yahudi Nasrani, logika dipelencengin. Logika demokrasi, demokrasi artinya menunjukkan kebebasan. Demokrasi itu namanya. Bebas. Orang mau suka sama perempuan kayak, perempuan suka sama istri orang kayak, suami orang kayak, itu demokrasi namanya. Kebebasan tanpa batas itu demokrasi. Itu ditulis oleh siapa? Karl Marx. Sistem komunis. Karl Marx sendiri nggak pernah membaca bukunya, nulis kok, tapi ya habis itu ditaruh. Nulisnya di mana? Bukan di negara komunis Cina atau enggak. Di mana coba? Di Belgia atau di mana itu nggak tahu. Pokoknya bukan di negara komunis. Nah, ini pembicaraan ini lama. Nanti kalau mau diupload ya beberapa Dipotong-potong lagi. potong-potong. 4, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ngomong-ngomong kapan lagi? Udah mau pamitan. Mumpung ada yang ngisi, jadi bahasaku lancar. Kalau ada yang ngisi ya bahasa tuh caranya begitu. Insya Allah kita sudah di fase ujung Mulkan Jabariyah. Hamas sudah mengikuti tata aturan yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi kalau bicara gini ya, jangan minta kita itu minta ridho Allah. Jangan begitu bahasanya. Kalau kita beradab, semoga Allah ridho kepada kita. Jangan penggaweannya Gusti Allah, af'alnya Allah didahulukan.
tapi dahulukan Allahnya. Ketika kita menyebut asmanya Allah, salah satunya Allah asma itu, kita ingat zatnya. Jangan ingat asmanya tok. Ingat Lutfi kan pasti tahu, oh Lutfi berngosih semua ini lirik sama. Itu caranya. Kalau mau dekat dengan Allah, kenali zatnya. Jangan asmanya tok. Kalau kita ibadah, jangan mengharap apa yang Allah punya. Jangan bahasanya jangan dibalik. Surganya Allah itu nggak sopan. Allah punya surga. Bahasakan dengan bagus, tapi Allah didahulukan. Ketika kita menyebut Allah, ingatlah zatnya. Orang beribadah mengharap pahala dari Allah, nah gitu bahasanya. Mengharap surga dari Allah, kalau ya kepunyaan itu ada di depan, surga misalnya harus ada kata sambungnya. Benar? Kalau kita mengharap surga yang surga dari Allah, artinya kita mengharap surga kepunyaan Allah. Paham nggak sih maksudnya? Bagi orang yang cerdas, saya jamin paham. Kecuali orang yang dungu, saya nggak mau berbicara dengan orang dungu, capek. Orang dungu itu biasanya ya pendukung Pembahasan terkait dungu, tauhid gitu. tauhidan. Jadi ibadah jangan mengharap apa yang Allah punya. Sekarang Lutfi nih mau nikah, datang ke rumah Markona, ya kan? Ambil aja ya Markona, yuk nikah. Orang tuanya didiem, Nggak ada adabnya berarti ya. ini gimana? Gitu kan? Ya Allah berilah hamba surga. Kata Allah dijawab, lu nggak butuh gua. Terus gimana jawabnya? Surga itu punyaku. Lu suka nggak sama gua? Seperti innalillah, semua kembalikan kepada Allah. Iya. Ibadah itu mengharap Allah. Cinta itu kepada Allah. Jangan cinta pada istrinya. Stres nanti. Akhirnya suami takut istri. Istri minta Innova, dibela-belain kredit. Karena saking cintanya meninggalkan Allah. Alah aja ngomong tok awakmu yang ngono. Ya men. Itu kan urusanku. Kalau urusanku ya urusan gue, suka-suka gue dong. Pilihanku kok. Dan sampai sekarang ini saya nggak punya istri. Alhamdulillah Allah memberi hamba, memberikan kekuatan kepada seekor aji yang jelek ini. Kuat. Bukan karena saya ini sakti, kuat nggak nikah, kuat nggak berhubungan dengan pantai, nggak. Kalempong saya aman gitu. Itu karena anugerah yang diberikan Allah kepada seekor aji yang jelek, yang perokok ini. Silakan kalian ngomong rokok itu haram kayak makhluk, suka-suka gua, mulut gua. Nah ini Mas Haji, pertanyaan kedua. Terkait tadi kan pembahasan terkait Palestina Hamas kan gitu kan, yang saat ini kalau kita melihat secara global kan lah, terkait kepedulian kemanusiaan. Contoh, ada salah satu, mungkin ada orang mengatakan dia itu ustadz kah, buya kah, atau ulama kan gitu kan. Kalau saya pribadi sih menganggapnya itu orang umum lah, jadi nggak bisa jadi panutan gitu. Nah dia mengatakan gini, kalau kita mengumpulkan donasi itu harus hati-hati, harus pilih-pilih. Alangkah lebih amannya di jalur pemerintah. Itu bagaimana Mas Haji? Sedangkan kan ada umat ini yang tidak percaya lagi gitu loh. Gimana itu? Kata-kata itu benar, pilih-pilih. Tapi ya sekarang ini kita tahu, kita ini kan saya katakan tadi hidup di zaman Mulkan Jabariyah. Seorang pemimpin di seluruh dunia yang sudah saya katakan tadi, bahwa seluruh dunia ini negara yang ada seratusan lebih negara ini, hanya 3 yang nggak mampu dijajah oleh Yahudi Nasrani, yaitu Taliban, Yaman, dan Palestina. Yang lain kena jajah semua.
Pikir aja kalau sudah begitu. Berarti kita harus mencari NGO yang berhubungan langsung dengan Palestina. Siapapun, mau bentuknya itu pemerintah atau bukan, pokoknya kalau itu memang amanah ya sudah masuk ke situ. Dengan niatan karena cinta kepada Allah. Kalau kita niatnya cinta kepada Allah, mutlak sudah. Kalau yang namanya cinta kan berarti apapun yang dikehendaki oleh Allah kita suka. Itu aja, simple, sederhana, nggak harus bertele-tele, nggak usah banyak pertanyaan, nggak usah banyak debat. Kalau mau debat sama tembok, biar menang. Itu tembok kan nggak bales, kayak IDF nembak tembok. Sebenarnya IDF nembakin tembok itu bukan nembak, dia nembak tentara. Tapi tentaranya memang nggak bisa mati. Itu loh. Dan saya katakan, untuk melawan Yahudi Nasrani itu bukan dengan bahasa perdamaian. Yahudi itu tidak paham yang namanya perdamaian. Kitabnya aja bunyinya begitu. Kata Allah, untuk melenyapkan Yahudi harus dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Persiapkan peralatan perangmu, kata Allah, semaksimal mungkin. Itu yang dilakukan oleh Hamas, semaksimal mungkin. Karena kemenangan itu Allah yang jamin, bukan peralatannya yang jamin, bukan banyaknya tentara yang menjamin, tapi Allah yang menjamin. Dan Allah berkata di dalam Al-Quran bahwa apapun yang kamu lempar itu sesungguhnya akulah yang melempar. Makanya Merkava yang harganya 700 miliar rusak hanya dengan senjata yang harganya hanya 20 juta. Itu karena Allah yang menghancurkan kami. Kalau mau tauhidnya tinggi, pelajari sifat 20. Kalau kiai ustadz yang nggak mau mempelajari sifat 20 nggak akan kenal Allah, saya jamin. Nggak akan kenal. Kenal asmanya iya, zatnya nggak akan kenal. Nggak ngerti, jalurnya nggak akan ngerti. Nanti Allah dimakhlukkan, Allah duduk, Allah bersemayam, gitu loh. Tetap tak sisip-sisipi kayak gitu biar nyahok, biar mau berpikir. Orang sekarang itu bebel otaknya karena apa? Begitu lahir umur 3 bulan diimunisasi, sakit sedikit cari obat, padahal Allah sudah persiapkan obat di dunia. Di dunia ini ada penyakit, ada obat. Di dunia ini Allah sudah persiapkan dengan cara yang halal. Saya tahu semua ini. Yang mengendalikan dunia ini saya tahu. Siapa? Yahudi. Yang dimaksud Allah dengan Yahudi adalah Yahudi Askenazi. Yahudi yang membuat kerusakan. Ada nggak Yahudi yang nggak membuat kerusakan? Banyak, ada. Banyak. Artinya banyak untuk ukuran nominal kecil. Banyak maksudnya. Yahudi yang tidak suka dengan kelakuan para Askenazi itu banyak. Yahudi Askenazi itu adalah Yahudi yang tinggalnya di Frankfurt, Jerman waktu itu. Tahun 1776. Tahun 1776 Yahudi Askenazi itu mereka ingin menguasai Eropa dengan cara memberikan hutang kepada raja-raja di Eropa, termasuk Raja Philip. Maka sekarang di Buckingham Inggris itu bercokol keturunannya Sir Mayer Amsel Brown. Yang di situ ada perisai merah yang diberi Rothschild. Si Mayer Amsterdam ini, si rentenir ini, yang tukang memberikan piutang-piutang pada tetangganya, akhirnya naik kepada para raja-raja di Eropa itu, memasang perisai setan, perisai iblis, yang disebut Rothschild, yaitu bintang Daud berwarna merah. Itu. Akhirnya merubah dirinya namanya menjadi Rothschild.
Akhirnya menjadi Rothschild family setelah dia berhasil mengadu domba seluruh raja-raja Eropa kecuali Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II tidak mau berhutang dengan keluarga Rothschild itu tadi. Maka keluarga Rothschild itu bersumpah untuk membunuh dan membinasakan dinasti Tsar Nicholas II itu. 100 tahun kemudian kalau nggak salah berhasillah oleh Stalin. Stalin sama Lenin duluan mana? Pokoknya itulah diganti menjadi negara komunis yang bernama Uni Soviet. Kan gitu. Sejarah harus tahu, kiai harus tahu sejarah, ustadz harus tahu sejarah, habib harus tahu sejarah. Habib itu harus ada benang merahnya, kiai juga harus ada, keturunan raja harus ada benang merahnya, jangan hanya tertulis toh. Pertahankan kalau sudah menjadi Habib, pertahankan benang merahnya. Kalau sudah menjadi ulama, yang ulama itu keturunan penguasa-penguasa Nusantara, pertahankan benang merahnya. Jadi dia tidak akan keluar rel. Yang namanya keturunan nasab, kalau DNA-nya dites ya nggak akan nyambung. DNA sekarang sudah campur aduk. Udah nggak bisa. Kecuali Lutfi sama emaknya Lutfi dites masih bisa. Kalempongnya apalagi belum dipakai. Jadi jangan main-main tes DNA apa? Benyamin Netanyahu coba dites DNA. Ada nggak darah Yahudinya? Nggak ada itu. Tapi dia tetap Yahudi. Karena benang merahnya Yahudi gitu loh. Nggak perlu saya terangkan, kalau yang otak cerdas tahu gitu aja. Kalau yang menyangkal dengan apa yang saya katakan dungu titik. Serasa aku kan ngomong. Itu kalau saya begitu. AABB gitu loh. Nah ini Mas Haji, kita langsung masuk ke closing statement. Jadi poin terkait pembahasan tadi itu, jadi bagaimana pesannya Mas Haji untuk siapapun yang melihat ini kan? Pesan saya yaitu tadi, karena kita sudah masuk ke akhir zaman. Amal soleh itu dihitung gede oleh Allah saat ini, zaman saat ini. Zaman saat inilah maka Rasulullah mengatakan bil a'malis sholihah. Bersegeralah dengan amal-amal soleh. Amal soleh nggak melulu dengan harta, nggak melulu dengan duit. Amal soleh itu macam-macam. Contoh kita sekarang, yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya bukan masjidnya orang Palestina, bukan masjidnya orang Yaman, orang Palestina, orang Syam dan sekitarnya. Tok. Masjidil Aqsa adalah masjid yang seluruh umat Islam di dunia ini punya hak. Artinya tanah Palestina itu karena yang namanya Masjidil Aqsa itu ada bercokolnya di situ. Tanah Palestina itu adalah kewajiban bagi umat Muslim yang beriman di seluruh dunia. Nah, umat Muslim nggak beriman ya nggak akan peduli gitu, walaupun bentuknya kiai, bentuknya habib gitu loh. Karena nggak beriman. Gitu. Caranya bagaimana? Kita ikut membebaskan Masjidil Aqsa, itu harus kita bebaskan. Karena itu tadi, karena yang berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu saat ini hanya warga di sekitar Masjidil Aqsa. Seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah berdoa sampai 2 kali, ya Allah berkahi Sam hamba dan Yaman hamba. Makanya karena apa? Agar supaya Yaman itu nggak berkah, dibikin kisruh, dibikin miskin, dibikin melarat.
dimasukin Syiah dan lain sebagainya, agar nggak apa, agar supaya menganggap bagi mereka itu mana doa Rasulullah yang katanya Yaman itu berkah, mana Palestina yang katanya berkah, buktinya saya kuasai, kan gitu. Itu tahu, Yahudi Nasrani ini tahu doa Rasulullah yang sampai 2 kali, tahu gitu loh. Maka Yaman di Indonesia ada difitnah Yaman itu. Pergilah Yaman, negaramu kisruh, negara imigran Yaman di sini hanya numpang dan lain sebagainya. Hati-hati orang yang ngomong kayak gitu, hati-hati. Itu salah satu, itu termasuk golongan orang-orang yang masuk dalam sistem itu, sistem Rothschild, si elit global. PBB nggak ada gunanya. Pemuda Islam yang tidak berdaya, yang tidak seakan tidak berguna untuk umat, lebih tidak berguna PBB. Karena PBB didirikan hanya untuk melegitimasi berdirinya negara haram Israel. Intinya hanya itu tok PBB itu. Ya kan? United Nations. Jadi PBB didirikan di tanah wakaf David Rockefeller. Siapa David Rockefeller? David Rockefeller adalah agen Jacob Street, agennya Rothschild yang mempunyai Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank bukan bank milik pemerintah Amerika, bukan. Itu milik keluarga Rothschild, termasuk London Bank, Paris Bank, itu semua konsesi. Barclay, Indonesia awal mulanya dijajah melalui Barclay, kan gitu, ya. Itu kenapa John F. Kennedy ditembak? Karena dia melawan si Rothschild yang mencetak uang dengan nilai intrinsik emas, dolar stem merah. Kalau dolar yang beredar sekarang kan stem hijau. Itu dolarnya Federal Reserve Bank, dolarnya milik Rothschild. Terus bank-bank itu, bunga-bunga bank, kemudian hasil dari perbankan di seluruh ini ngalirnya kemana? Ke keluarga Rothschild. Maka Rothschild itulah yang mengendalikan seluruh dunia ini kecuali Yaman, Afghanistan, dan Palestina. Semua penguasa di dunia ini dikendalikan oleh sistemnya Rothschild, yang orang disebut elit global. Kalau 9 naga itu disebut elit lokal. Itu rantai-rantainya juga dari elit global melalui LIPO, gitu loh. Kalau Yahudi pesek mana mau dikasih tahu seperti ini. Oten Yahudi pesek, ngeyel, itu sudah nggak usah dihiraukan yang kayak gitu. Dan memang sifatnya begitu. Kera gitu. Kera itu ngeyel. Kera itu nggak punya bahasa. Selain bahasa kera itu ya bahasanya Israel. Tidak ada perdamaian gitu loh. Ini kan gitu. Apa tadi yang ditanyakan? Sikap ya. Untuk ikut berjuang memperjuangkan Masjidil Aqsa banyak, selemah-lemahnya dengan doa, setiap habis sholat atau sehari minimal sekali kirim Fatihah mereka, kirim Fatihah kepada para pejuang, para syuhada, para warganya, kirim Fatihah. Dengan mengirim Fatihah apa nyampe? Pasti nyampe. Yang penting aturannya, protokolernya dipakai. Gitu. Kalau mau mengirim Fatihah itu. Penyampaiannya bagaimana? Kita ini punyanya Allah. Berfatihah berarti kita berdoa kepada Allah. Fatihah itu doa. Di dalam Fatihah itu jelas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan jalan yang lurus, mutlak. Allah akan memenangkan itu. Hitungannya ketika kita nanti ditanya kita ada di pihak yang mana, kaki kita ini berdiri di pihak yang mana, dosa kita diampuni oleh Allah, kan harapan itu. Kita ini ahli maksiat, setidaknya kita pernah berzina, walaupun zinahnya zina
mata, zina mulut, zina tangan, zina kaki. Nauzubillah sampai zina palempong kan gitu. Semua orang pernah gitu loh. Rasulullah sudah memberikan kabar bahwasanya ketika sahabatnya meninggal dia ahli maksiat, sahabatnya tidak mau menguburkan. Rasulullah bertanya, amalan apa? Amalan ribat ya Allah sekali ya Rasulullah. Rasulullah langsung mau menyolatkan dan Rasulullah mengatakan bahwa mayat ini Allah mengampuninya. Ahli surga kata baginda Nabi, artinya Allah mengampuninya. Itu loh. Itu hanya karena ribat, berjaga-jaga. Minimal dengan doa. Dengan kekuatan fisik kita bagus. Tapi ingat, Abu Ubaidah mengatakan kami tidak butuh kalian. Jangan datang ke sini. Bagi yang tidak, artinya Abu Ubaidah apa? Bagi yang tidak menguasai cara berperang seperti beliau. Kalau kita mampu mengikuti cara berperang seperti mereka, seperti beliau, nggak apa-apa kita ke sana dengan jalan apapun, walaupun dipersulit dan lain sebagainya, karena niatnya kita jelas karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dengan ingin berandil membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa sudah dicatat. Itu loh. Itu aja. Karena kalau kita tidak memahami kualitas kita ya untuk ikut berperang dengan sistem peperangan, sistem bertempur seperti beliau, Abu Ubaidah dan pasukannya, kita dengan harta kita kalau punya, dengan doa kita. Doa itu sangat mujarab. Salah satunya kan dengan media ini, Mas. Ya gitu. Itu pesan saya. Dan yang kedua adalah pilihlah pemimpin yang dipilih oleh warasatul anbiya. Yang namanya al-ulama warasatul anbiya adalah ulama yang memegang bara api dengan kuat. Itu, ikuti itu. Hisabnya mudah. Allah tidak akan menyalahkan kalian. Tapi kalian dengan cara memilih kalian ada yang menanggung. Siapa yang menanggung? Ulama yang warasatul anbiya tadi, yang kuat menggenggam bara api. Karena ulama di akhir zaman yang bisa kita ikuti adalah ulama yang kuat kokoh menggenggam bara api. Tidak lepas, walaupun sampai tangannya putus pun tetap dipegang bara api. Itu yang harus diikuti. Bagi orang munafik nggak usah denger, nggak usah ngelihat video ini. Kalau orang-orang munafik, orang-orang Yahudi pesek, oten, nggak usah dengerin. Percuma, kalian sakit hati nanti. Kalian sakit hati paling hanya ngomel-ngomel, lapor-lapor dan lain sebagainya. Ini bukan masalah itu. Saya harus menyampaikan apa yang hak dan menyampaikan apa yang batil. Karena saya nanti akan dihisab juga dengan bahasa ini. Kalian kalau mau menanggung hisab saya ya monggo. Silahkan. Kalau mau menanggung hisab saya nanti di yaumul akhir, silahkan. Siapapun boleh menanggung. Senang saya ditanggung. Jelas saya akan diampuni oleh Allah. Kalau saya salah menyampaikan, apalagi ini dilihat lebih dari 2 pasang mata. Kalau saya sampai salah menyampaikan, saya akan dihisab. Kalau hisab saya pas, kalau hisab saya nggak pas, karena tembok ini akan berbicara, laptop ini akan berbicara, apa yang saya katakan ini akan menjadi saksi semua, kamera dan lain sebagainya. Pakaian kita akan bersaksi, kuping saya ini pun bersaksi, mulut saya diginiin, dibungkam, karena mulut ini sumbernya fitnah, sumber kebohongan, sumber propaganda ini mulut ini. Makanya nanti ketika dihisap mulut ini dibungkam. Nah kalian kalau mau menanggung itu ya mau, silakan, nggak apa-apa. Saya tak ngomong seperti apa yang kalian inginkan, tapi tanggung.
ketika dihisab nanti begitu Allah menanyakan kepada saya, buru-buru datangi saya yang menanggung segala apapun yang diucapkan oleh Mas Gondrong, Pak Gondrong, Mbah Gondrong, bebas memanggil apa. Tuh, kalau berani begitu saya tak ngomong, tak ikuti apa kemauan kalian. Dah segitu aja. Kalau ngomong terus nanti nggak cukup waktunya. Pembahasannya ini pembukaan aja nih Mas Yani. Kalau Ini diterusin pembukaan bisa sampai 2 jam, 3 jam, bahkan 1 hari gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Haji kita bisa memahami bukan hanya dengan akal kita, logika kita, tapi dengan hati kita. Kita harus menerima kebenaran itu ada. Bukan kita sibuk mencari pembenaran satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini untuk pembelajaran semua kita ini. Dan untuk bagaimana sikap kita sebagai umat muslim khususnya dan sebagai putra bangsa pada umumnya gitu. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf karena Al-Fakir tidak luput daripada kesalahan. Laliko fiamillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Allahu Akbar. Free Palestine. Palestine. Free Palestine.